Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Asfahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Kali ini kita mau ngobrolin soal penjurian lomba puisi tentu saja. Ada lomba puisi, lomba buku puisi, lomba membaca puisi, lomba apa lagi ya, musikalisasi puisi, atau naskah puisi, bukan buku tapi naskahnya gitu ya, bisa banyak terjadi diselenggarakan di dunia sastra kita, sering terjadi begitu ya. Nah, menjadi juri itu menurut pengalaman saya ya, saya pernah jadi juri tadi lomba-lomba yang saya sebutkan, rasanya saya sudah pernah banyak lembaga yang mempercayai saya untuk menjadi juri di lomba-lomba yang mereka selenggarakan. Nah, berdasarkan pengalaman itu, saya bisa berbagi cerita nih tentang penjurian gitu. Menjuri itu pekerjaan yang yang gelisah gitu. Gelisah karena kita harus bertanggung jawab kepada publik, bukan hanya kepada penyelenggara lomba itu, juga bukan hanya kepada peserta lomba itu. Ketika sebuah pemenang sebuah sayembara diumumkan, maka mata orang itu tertuju kedua, satu yang menang siapa, jurinya siapa gitu. Kadang-kadang orang melihat subjektivitas, oh pantesan yang menang itu jurinya si itu kok gitu. Oh pantesan si ini nggak menang, nggak mungkin kan jurinya si itu kok gitu. Seolah ada seperti itu gitu. Nah, itu yang membuat menurut pengalaman saya ya, pekerjaan menjadi juri itu menjadi sangat menggelisahkan gitu. Bisa nggak menghilangkan kecurigaan suka nggak suka atau subjektif juri itu gitu. Sementara juri ya memang membaca dengan subjektivitasnya dia gitu. Nah, tugas juri-juri, tim juri dalam sebuah sayembara itu memang bagaimana mengkuantifikasi subjektivitas masing-masing itu, keluarlah angka-angka sesuai kriteria penjurian itu yang itu menjadi objektif gitu. Kemudian menyusun argumen untuk mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan juri itu gitu. Ketika argumen disusun, juri sudah tidak berhenti berdebat. Perdebatan bisa sangat seru, sangat keras begitu ketika menentukan pemenangnya siapa gitu. Ketika pemenangnya sudah diputuskan bersama, nah menyusun argumennya itu juri harus melupakan beda-beda pendapat yang yang ada di antara mereka sebelum mereka bersama-sama bersepakat memutuskan juri. Itu gelisahnya. Menjuri pekerjaan yang melelahkan. Yang kedua, lelah karena harus membaca serentak sekian banyak karya. Biasanya karena lelah itu kita bisa tergoda untuk abai. Kita bisa tergoda untuk meremehkan, nggak membaca dengan baik, terus kemudian itu bisa mengancam bahwa ada karya bagus yang bisa terlewatkan. Gitu. Itu yang bisa membuat misalnya juri bias pada nama-nama besar itu gitu. Nah itu yang harus diatasi, kelelahan itu gitu loh. Bosan kan membaca, jadi perlu trik sendirilah gitu. Kalau saya sih triknya membaca sekilas. Ini Jokpin ya, saya pernah menjadi juri bersama Mas Jokpin gitu. Kita lihat judulnya aja udah tahu nih. Kadang tidak bercanda, Mas Jokpin bercanda, tapi kadang-kadang memang kita melihat judul, melihat isi apa sekilas itu sudah tahu. Nah, yang bagus adalah saya bilang bekerja bertahap.
bahkan ketika kita menyeleksi sendiri sebelum kita rebukan dengan juri-juri lain dalam tim juri gitu. Misalnya ada 300 nih peserta. Nah, kita membaca sekilas, membaca cepat begitu, menilai dengan cepat, dan menyisakan separohnya gitu. Biasanya itu tidak sulit, tidak mudah untuk mendapatkan separoh karya yang akan kita baca ulang. Tergantung jumlahnya ya. Nah, misalnya 300 maka akan tersisa 100, 150. Kemudian bisa membaca lagi dengan cepat begitu, tapi lebih teliti ketimbang bacaan pertama itu. Yang pertama bukannya berarti tidak teliti ya membaca itu gitu. Akhirnya bisa menyisakan dari 150 bisa menyisakan 75 atau 50. Dari 50 itu baca lagi bisa menyisakan 25. Dari 25 itu baca lagi sambil mengingat-ingat yang 50 tadi yang 25 yang disingkirkan itu. Jadi 25 menyisakan 10. Nah, kalau pemenangnya adalah juara 1, 2, 3, 4, 5, harapan 1, harapan 2, misalnya 10 itu biasanya sudah pilihan yang menguat gitu. Persoalan kemudian atau dinamikanya kemudian ketika juri membawa 10 masing-masing pilihan itu gitu. Nah, di situ biasanya terjadi pentingnya mengkuantifikasi tadi gitu. Kuantifikasi itu adalah jalan untuk bagian dari argumen yang disusun, bagian dari argumen, bukan segalanya, tapi itu bagian dari argumen yang disusun. Toh nanti akhirnya panitia harus mengumumkan nilainya sekian, tapi sebenarnya itu nilai itu bagian dari argumen. Ada argumen lain, nilai itu harus dijelaskan oleh argumen yang kuat. Nilainya begini tapi argumennya lemah, itu juga juri tidak bertanggung jawab dengan cara seperti itu gitu. Tetapi sebagai juri juga pekerjaan yang menantang. Setelah melewati keraguan, kemaskulan penjurian itu, ketika diputuskan dia harus yakin dengan keputusan itu gitu, dan bertanggung jawab dengan itu gitu. Pasti ada publik yang tidak puas, pasti ada peserta yang tidak puas. Tapi dengan argumen itu sebagian besar ketidakpuasan sebenarnya dijelaskan. Ada penjelasan logis ketika sebuah harus ada, itu menentukan kualitas sebuah perlombaan. Harusnya begitu gitu. Ya kadang-kadang atau sebagian besar sayembara itu tidak mengumumkan dari awal siapa jurinya. Nah, itu bagian dari untuk menghindari permainan antara peserta dengan juri. Kalau peserta sudah tahu misalnya kayak gitu, lomba naskah terutamanya, kalau lomba baca puisi kan jurinya pasti ketahuan, orang tampil kok di depan peserta gitu kan. Bisa saja terjadi satu juri yang lancung barangkali gitu akan bermain-main dengan peserta gitu kan, atau pesertanya kemudian membuat karya yang seolah-olah wah ini seleranya juri begini nih gitu, jadi mengakali subjektivitas dan menganggap jurinya subjektif gitu. Kan tidak, kejujurannya jadi berkurang kan begitu kan, nilai ya tentu saja peserta ikut sebuah lomba ingin menang kan. Jadi karena itu sering banyakkan sayembara seperti DKJ selalu tiap tahun kan. Nah sekarang juga sedang dalam penjurian nih DKJ gitu, lomba sayembara puisi dan novel DKJ. Publik tidak tahu jurinya, belum tahu jurinya siapa, mungkin 1-2 ada gitu karena informasi dari dalam, tapi umumnya orang-orang tidak tahu siapa jurinya gitu. Saya kira itu pembicaraan soal sayembara atau lomba dan penjurian yang saya bagi dari pengalaman saya gitu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.